tetap menjadi menteri atau jadi anggota DPR dengan konsekuensi mundur dari jabatan menteri. Secara etika politik tentunya mereka yang nanti akan dilantik pada 1 Oktober 2014 ini ya sedianya mengundurkan diri dari jabatan publik sebagai Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Saya kira itu akan dilakukan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengungkapkan kemungkinan menteri yang terpilih sebagai anggota DPR akan mengundurkan diri bersamaan. Bisa jadi seragam ya nanti sama menteri yang lain, tapi kira-kira kita tuntaskan RDP tentang APBN 2015, kita tuntaskan nota memo 100 hari terakhir, kita tuntaskan kaitannya dengan kerjasama dengan G20, negara-negara maju. Insya Allah minggu depan baru kita ngajuin minggu depan. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang terpilih kembali menjadi anggota DPR daerah pemilihan Jawa Tengah 6 justru memilih bertahan di kabinet. Ia memilih mundur dari jabatan anggota DPR. Tidak ada tawaran kepada P3 maupun kepada Pak Lukman terkait dengan posisi Menteri Agama, dan karenanya tidak ada hubungan antara pengunduran diri Pak Lukman dari keterpilihannya di DPR ini dengan posisi Menteri Agama selanjutnya. Dari 8 menteri yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019, 5 menteri di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sedangkan 3 menteri di bawah Kementerian Kesejahteraan Rakyat. Menurut rencana, jabatan yang ditinggalkan akan dirangkap oleh masing-masing Menko. Tim Liputan, Metro TV. Posisi 7 menteri yang lowong karena terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019 tidak akan diisi oleh orang baru. Jabatan tersebut akan dirangkap oleh Menteri Koordinator yang membawahinya. Menko Perekonomian Hairul Tanjung mengisyaratkan tidak akan ada pengangkatan menteri baru. Jabatan mereka akan dipegang langsung oleh Menteri Koordinator sebagai Menteri ad interim. Yang pasti tidak ada pengangkatan menteri baru. Pengangkatan menteri baru tidak ada. Ya, sampai hari ini Presiden belum, karena sisa waktu juga tinggal sedikit. Jadi nanti akan dilakukan Menteri ad interim. Tentang siapa menteri-menteri ad interimnya, itu kan hak prerogatif Presiden, diskresinya Presiden. Nanti Presiden sendiri yang akan menetapkan. Analis politik Yunarto Wijaya menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu mengangkat menteri baru, sebab tugas mereka hanya tinggal 20 hari. Selama masa itu, menteri-menteri juga tidak lagi membuat keputusan strategis. Memaksa ada orang baru yang menjabat sementara sisa waktu sebulan, malah mungkin akan menimbulkan masalah baru. Artinya akan ada waktu yang terbuang, ada energi yang terbuang. Dan menurut saya dalam konteks manajemen pemerintahan juga tidak masuk akal untuk dipaksa bekerja hanya dalam sisa waktu yang ada. Lebih baik kemudian memang satu orang ini walaupun mungkin harus bekerja keras dari si waktu, ya minimal bisa mengamankan lah. Menteri Koordinator merangkap sebagai menteri. Pernah diemban Menko Kesra Agung Laksono ketika Menteri Agama Surya Dharma Ali mengundurkan diri. Tim Liputan Metro TV.